Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2421 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 8 ayat 43 sampai ayat 48. Demikian firman Tuhan. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjama jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjama aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjama aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjama dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar dari seorang perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan. Perempuan ini sudah sangat-sangat menderita hidupnya karena 12 tahun dia mengalami sakit pendarahan hebat. Saudara, dia sudah berusaha, dia mungkin juga sudah habis segalanya untuk mengobati sakit yang dia alami, tetapi saudara tidak mengalami perubahan. Saudara lihat dalam Injil Markus pasal 5 ayat 26 dan ayat 27, saya bacakan buat kita sekalian. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjama jubahnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara perhatikan bahwa perempuan ini sudah berusaha, sudah berupaya untuk pemulihan, untuk kesembuhannya. Dia sudah mendatangi semua tabib, semua dokter ahli. Dia sudah datangi. Dia sudah habis semua harta kekayaannya untuk kesembuhannya. Tetapi saudara lihat, dia tidak mengalami kesembuhan. Justru sakitnya itu semakin hari semakin parah. Saudara dengar ini baik-baik. Kalau saudara datang berobat kepada dukun, saudara tidak akan mengalami keadaan yang lebih baik. Justru akan semakin parah. Karena tidak ada yang gratis bagi dukun. Saudara, sekarang dia minta untuk menjadi tumbal, mungkin masih hal-hal yang sederhana, masih terjangkau. Tapi satu hari nanti dia akan meminta
diri saudara. Dia akan meminta tumbal hidupmu. Karena tidak ada yang gratis. Kalau saudara berobat ke dukun saudara hanya kena tipu oleh si iblis. Saudara, kesembuhan sejati hanya datang dari Tuhan. Amin. Saudara, betul Tuhan memakai dokter, tetapi saudara juga harus datang cari Tuhan. Amin. Saudara, Tuhan bisa beracara kepada kita melalui dokter. Saudara, banyak orang di luar sana hanya cari dokter tanpa cari Tuhan. Ini menjadi masalah. Tadi saya bilang, saudara sambil cari Tuhan, sambil juga cari dokter. Tuhan bisa pakai dokter. Tapi kalau saudara nggak pernah cari Tuhan, yang saudara cari ahli, saudara lihat perempuan ini. Dia tidak mengalami kesembuhan, malah semakin hari semakin parah. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara mau mengalami kesembuhan yang sempurna, datanglah kepada dokter di atas segala dokter. Siapa dia? Dia adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan bahwa di sela-sela perjuangan perempuan ini untuk mencari kesembuhan, datang kepada tabib, dokter, dan semua orang dia sudah datangi untuk mendapatkan kesembuhan, tetapi dia tidak mendapatkannya, tidak berhasil. Di sela-sela perjuangan dia untuk mencari kesembuhan, dia mendengar cerita-cerita, kabar-kabar, berita-berita tentang Yesus. Amin. Saudara, dia mendengar bagaimana Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat pada orang sakit, disembuhkan, bahkan orang mati, dinaik, dibangkitkan dan sebagainya. Banyak sekali dia mendengar cerita-cerita tentang Yesus. Lalu apa yang terjadi? Timbul iman dalam dirinya. Oh haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, makanya penting sekali bagi kita untuk selalu dengar firman, karena firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, sangat-sangat penting bagi kita orang percaya untuk selalu mendengarkan firman Tuhan, karena dari firman yang kita dengar itu timbul iman dalam diri kita. Amin. Saudara, kita tahu tentang iman. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Amin. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, iman itu kita dapatkan dari kita mendengarkan firman. Amin. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, bicara tentang iman, ini bersangkut paut dengan ketaatan, ketundukan, kerendahan hati kita ketika kita mendengar firman Tuhan berbicara kepada kita. Amin. Saudara, iman itu tadi dalam Ibrani katakan apa? Dasar dari segala sesuatu. Kalau kita melihat bangunan yang berdiri kokoh itu pasti dia berdiri di atas dasar yang kuat. Saudara, bicara tentang fondasi dasar memang seringkali tidak terlihat. Tetapi itulah yang menentukan kuat kokohnya satu bangunan. Amin. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu. Memang tidak terlihat. Orang tidak melihat iman kita. Saudara yang dikasih Tuhan, tapi itulah dasar. Saudara, itu dapat kita peroleh dari mendengarkan firman Tuhan. Banyak kali saya melihat, saya memperhatikan orang ketika firman Tuhan disampaikan, mereka apa? Mereka tidak mau mendengar dengan baik. Mereka sibuk dengan HP mereka. Mereka sibuk membuka media sosial ketika firman Tuhan disampaikan. Saudara, bagaimana kita akan memperoleh iman sementara kita tidak mau mendengarkan firman? Saudara yang dikasih Tuhan, belajar dari perempuan yang 12 tahun pendarahan. Saudara, saya merasakan dia sangat-sangat menderita. Bukan hanya habis segalanya, tetapi kita tahu bersama bahwa aturan hukum Taurat, kalau dia
mengalami pendarahan, itu menandakan dia najis. Dia harus dikucilkan. Dia tidak boleh bersentuhan dengan orang lain karena akan ikut menjadi najis. Jadi betapa menderitanya perempuan ini. Karena apa, saudara? Karena dia tidak bisa beribadah karena 12 tahun pendarahan. Semua keluarganya mungkin karena dia sudah gak punya apa-apa, sudah mulai meninggalkan dia. Itu bukti dia berusaha sendiri datang kepada Yesus. Dia tidak dipapa, dia tidak dibawa oleh keluarganya. Karena dia sendirian. Saudara mungkin saat ini, saudara sendirian menghadapi semua tantangan, persoalan, pergumulan. Saudara belajar dari perempuan ini. Milikilah iman. Amin. Saya sederhanakan iman itu, kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Kita percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus Tuhan sanggup melakukan segala perkara buat kita yang percaya. Itu iman. Amin. Saudara percaya dengan sungguh-sungguh, maka saudara akan melihat apa yang saudara yakini itu, imani itu, Tuhan akan menjawabnya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan bahwa iman perempuan ini bukan hanya meminta supaya dia sembuh, tetapi dia dapatkan lebih daripada apa yang dia minta. Amin. Saudara, harapan daripada perempuan ini, dia boleh sembuh, tetapi dia mendapatkan plus-plus. Dia bukan hanya mengalami pemulihan kesembuhan, tetapi dia juga diselamatkan. Amin. Dia mendapatkan keselamatan karena apa? Karena imannya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya memiliki iman seperti perempuan itu? Sederhana. Dengarkan firman Tuhan dengan baik. Di saat saudara mendengarkan firman Tuhan itu, jangan bilang firman Tuhan ini cocok buat kiri kanan saya atau muka belakang saya. Firman Tuhan itu menjadi bahan untuk kita pegang. Saudara, firman Tuhan yang kita dengar itu kita pegang untuk mengoreksi diri kita. Kalau firman Tuhan itu sangat memberkati kita, saudara, biarlah itu menjadi pegangan hidup kita. Amin. Jadi di saat kita ada di saat-saat terpuruk, firman Tuhan itu menguatkan kita, meneguhkan iman kita. Amin. Sehingga kita bangkit dari keterpurukan kita. Saudara pegang firman Tuhan, kalau kita sakit, kita mengimani orang-orang yang mengalami kesembuhan, yang mengalami mujizat dari Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, yang dicatat dalam Alkitab ini. Kita percaya bahwa itu juga yang akan terjadi dalam hidup kita. Kita yang sakit, kita bisa disembuhkan. Amin. Haleluya. Saudara, kita punya pegangan firman. Amin. Dengan mendengarkan firman Tuhan itu akan semakin menguatkan iman kita. Amin. Jadi, saudara harus membaca firman ini atau mendengarkannya itu setiap hari. Sesibuk apapun kita, jangan sampai sehari terlewatkan untuk mendengarkan firman. Saudara yang dikasihi Tuhan, mendengarkan firman Tuhan itu lebih penting daripada segala kesibukan kita. Saudara lihat, Maria dan Marta. Maria duduk diam, dengar firman dari sang firman. Sementara Marta sibuk mempersiapkan segalanya. Dia khawatir saudara pelayanannya kepada Yesus tidak maksimal. Makanya dia begitu sibuk mempersiapkan segala persiapannya, baik itu makan, minum, kebersihan di rumahnya, dan sebagainya saudara. Padahal yang paling penting di saat Yesus datang ke rumahnya adalah mendengarkan sang firman itu berbicara. Amin. Itu yang paling penting. Tapi saudara lihat, Marta begitu sibuk dengan segala kesibukannya sampai dia tidak mau mendengar sang firman berbicara. Ada berapa banyak orang seperti itu? Sibuk dengan segala kesibukannya.
sampai tidak punya waktu untuk mendengarkan firman. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Dari Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Karena dengan mendengarkan firman Tuhan, itu menambah iman kita. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus mendengarkan firman Tuhan? Karena dengan mendengarkan firman Tuhan, yang pertama kita dapat, kita punya iman. Amin. Saudara, kita meyakini bahwa semua kejadian dalam Alkitab itu bisa terjadi kepada kita. Itu iman kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan membaca, dengan mendengar firman, iman saudara semakin bertambah. Amin. Jadi saudara selalu dengarkan firman Tuhan. Amin. Jangan melihat siapa yang menyampaikan. Yang paling penting itu bukan siapa yang menyampaikan firman, tetapi apa yang kita dengar dari firman Tuhan itu yang paling penting. Kalau kita melihat siapa yang menyampaikan firman, bisa saja kita langsung menolak. Tanda-tanda orang menolak firman, mereka tidak fokus pada firman Tuhan yang disampaikan. Mereka lebih fokus pada handphone mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang sering kali terjadi. Kalau itu saudara ditegur oleh firman, bertobat, fokus pada firman Tuhan yang disampaikan. Amin. Haleluya. Saudara, kenapa kita harus mendengarkan firman Tuhan? Yang pertama apa? Karena dengan mendengarkan firman Tuhan kita punya iman. Amin. Dengan iman itu kita mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya harus selalu mendengarkan firman. Karena dengan mendengarkan firman, iman kita bertambah. Amin. Yang kedua, dengan mendengarkan firman Tuhan, kita punya kekuatan. Amin. Saudara lihat, perempuan ini sebenarnya dia sudah kepayahan. Dia sudah tidak bisa berjalan. Makanya dia merangkak, saudara. Bapak, Ibu, saudara, kenapa dia merangkak? Karena sudah tidak punya kekuatan. Hanya firman saja yang membuat dia kuat. Sampai akhirnya dia dapat menjamah jubah Yesus. Perhatikan bahwa pada saat itu banyak orang datang kepada Yesus berdesak-desakan, berbondong-bondong, saudara. Saudara lihat, perempuan ini punya kekuatan yang luar biasa. Kenapa? Karena dia sebelumnya telah mendengarkan firman tentang Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kekuatan kita akan terus bertambah kuat di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Yang ketiga, saudara, kenapa kita harus mendengarkan firman Tuhan? Karena dengan mendengarkan firman Tuhan, kita punya iman, kita punya kekuatan, dan yang ketiga, kita diselamatkan. Amin. Karena kepercayaan kita kepada firman itu, itulah yang menyelamatkan kita. Makanya Tuhan Yesus berkata kepada perempuan ini, ayat 48, perhatikan. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Saudara perhatikan, perempuan ini bukan hanya disembuhkan, tetapi juga diselamatkan. Amin. Saya berdoa saudara bukan hanya mengalami mujizat, tetapi saudara juga diselamatkan Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara, hari ini kita belajar betapa pentingnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan setiap waktu. Amin. Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah. Saudara dengarkan firman Tuhan, maka saudara akan memperoleh iman. Kita meyakini bahwa apa yang kita dengarkan itu masih relevan sampai sekarang kalau kita terapkan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkan firman, maka imanmu akan kuat. Imanmu akan terus bertambah. Amin. Yang kedua, dengan mendengarkan firman Tuhan, kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Amin.
sehingga kita kuat menghadapi semua tantangan persoalan, sampai pada akhirnya kita mengalami mujizat. Yang ketiga, ketika kita mendengarkan firman, iman timbul dari hati kita. Iman kita semakin bertambah, roh kita semakin kuat, kita memperoleh lebih daripada apa yang kita minta. Saudara, yang diminta perempuan ini supaya dia sembuh, tapi yang dia dapatkan karena dia punya iman, rohnya kuat, dia bukan hanya disembuhkan, tetapi dia diselamatkan. Saya berdoa buat saudara juga mengalami hal yang sama. Bukan hanya dipulihkan, disembuhkan, tetapi diselamatkan Tuhan. Karena apa? Karena saudara punya iman, roh saudara kuat, saudara mendapatkan lebih daripada apa yang saudara minta. Bukan hanya kesembuhan, tetapi keselamatan Tuhan berikan buat saudara dan saya. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada, sehingga mereka selalu mendengarkan firman, iman mereka bertambah, roh mereka kuat, mereka mendapatkan lebih dari apa yang mereka minta. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada, baik dalam kehidupan pribadi mereka, rumah tangga mereka, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka, dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka Tuhan yang saat ini sedang berduka cita, dan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang. Hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.